Apabila kanker itu masih kecil, seringkali tidak ada keluhan yang timbul karena paru lainnya masih bisa mengkompensasikan menyediakan oksigen yang cukup. Sehingga seringkali timbul gejala paru itu apabila massa di parunya sudah cukup besar atau bahkan di parunya belum ada keluhan tapi tiba-tiba pasien itu stroke. Tadi Dokter Mariska, Ibu Ria bercerita bahwa memang diketahui terdeteksinya karena medical check up. Tapi kalau tidak medical check up tidak terdeteksi, apakah memang sulit untuk mendeteksi kanker paru ini, Dokter Mariska? Betul. Jadi memang kita itu diberikan oleh Tuhan itu dua paru, kiri dan kanan. Dan itu guna paru adalah untuk bernapas. Sehingga memang kapasitas yang disiapkan itu adalah kapasitas yang cukup besar untuk kita bisa beraktivitas, mulai dari aktivitas ringan sampai kita lari maraton, paru kita tuh siap ngedukung. Jadi gunanya memang untuk bernapas. Nah, apabila kanker itu masih kecil, seringkali tidak ada keluhan yang timbul karena paru lainnya masih bisa mengkompensasikan menyediakan oksigen yang cukup. Sehingga seringkali timbul gejala paru itu apabila massa di parunya sudah cukup besar atau bahkan di parunya belum ada keluhan tapi tiba-tiba pasien itu stroke. Kemudian waktu dilakukan MRI tampaklah multiple lesi. Multiple lesi itu artinya ada benjolan kecil-kecil beberapa yang seringkali merupakan metastasis. Atau banyak juga pasien yang datang ke kami adalah pasien itu datang ke dokter dengan keluhan nyeri pinggang. Oleh dokter didiagnosis sebagai saraf terjepit. Kemudian di terapi fisioterapi tidak sembuh. Kemudian baru dilakukan MRI tampaknya ternyata metastasis dari kanker. Seperti itu, Bu Puspa. Berarti artinya memang harus kitanya peka dengan kondisi tubuh dan melakukan medical check up baru bisa terdeteksi terkena kanker paru, begitu ya Dokter Mariska? Betul, jadi memang kita harus mulai menggalakkan screening dan deteksi dini untuk kanker paru. Dengan harapan apabila kanker paru itu ditemukan dalam stadium yang lebih awal, hasilnya itu kuratif. Artinya kita memikirkan kesembuhan untuk pasien. Dokter, tadi kan Ibu Ria bercerita bahwa ketika medical check up pada 2016 Oktober yang lalu ini terdeteksi kanker paru stadium 1B. Sebenarnya ini ada, kalau di kanker paru istilahnya itu ada stadium 1A, 1B, 1C atau seperti apa Dokter Mariska? Ya, jadi kita bedakan kanker paru itu stadium awal dan stadium lanjut, Mbak Puspa. Ini di stadium awal itu kita mulai dari stadium 1A sampai 3A. Kemudian begitu sudah mulai stadium 3B sampai 4 itu sudah stadium lanjut. Kalau stadium 4 itu sudah metastasis, artinya sudah ada penyebaran. Kalau 1B, 3B dia sudah lebih besar dan sudah tidak. Apa yang membedakan? Kenapa kita bedakan di stadium awal dan di stadium lanjut? Kalau di stadium awal, kita masih harapkan bisa dilakukan tindakan operatif. Bisa diikuti atau tanpa diikuti dengan penyiraman dan kemoterapi dengan harapan kesembuhan yang lebih bagus. Kalau dia sudah stadium 3B dan 4, maka tindakannya bukan lagi operatif, tapi kemudian kita lakukan adalah kemoterapi dan hasilnya akan tidak terlalu sebagus kalau ditemukan pada stadium awal. Nah, perlu saya beritahukan bahwa untuk kanker paru, angka tahan hidup atau survival dari pasien itu tidak terlalu bagus kalau pasien itu ditemukan sudah di 3B atau 4, apalagi 4B. Nah, kalau untuk angka tahan hidup 5 tahun untuk pasien kanker paru, sampai di stadium 3A, kalau dia ketemu seperti Bu Menteria ya, 1A atau 1B, maka dia sekitar 80% itu masih hidup di 5 tahun pertama. Artinya dari 100 pasien yang 1B itu 80 orang masih hidup. Namun begitu dia turun ke stadium 2, dia mulai di angka 40%, angka tahan hidup 5 tahunnya. Begitu dia mulai ke 3B, angka tahan hidupnya sudah 30%. Artinya dari 100 orang yang terdiagnosis sudah 30 yang bertahan di 5 tahun. Sedangkan untuk stadium 3 dan stadium 4, angkanya sudah di bawah 10%. Artinya, kita tidak lagi ngomongkan 10 tahun survival untuk stadium 3 dan stadium 4, kita majukan ke 2 tahun survival rate.
itu masih bisa bertahan. Kalau stadium 3B di sekitar 30%, kalau stadium 4 itu mungkin sekitar 10, 15 sampai 15%. Artinya penting sekali ketemu di stadium awal, karena itu akan menyebabkan bahwa kita itu menterapinya itu dengan sangat baik, sehingga hasil yang kita akhirkan bahwa pasien ini bisa sembuh dan angka tahan hidupnya dia bisa bertahan cukup lama.